Pada intinya kami sampaikan kepada saudara bahwa kami seluruh umat Hindu di Kalimantan Tengah, di dalam masyarakat kami. Kenapa saya menggunakan Raja Manggalar tadi? Karena saya orang Dayak, satu yang ini pun guru Dayak dan agama Hindu. Tujuan saya adalah melestarikan budaya Dayak dari sisi bahasa, kesenian, dan sejarah. Tiga itu, tapi saya tidak masuk ke ranah agama. Mohon dipahami ya, ini memang kita akan ketemu nanti. Karena saya tetap akan memakai menggunakan referensi. Ini jurnal loh, jurnal yang sudah tertulis. Ya Pak, ini pada intinya untuk sekali lagi menghapus konten itu. Apapun alasan yang akan Anda sampaikan di dalam penjelasan itu nanti, tetap kami tidak akan terima. Oh ya, ini saya sedikit menyampaikan suatu cerita atau peristiwa yang berkaitan dengan akun YouTube saya atau konten YouTube saya yang sedang viral. Yang ditanggapi ada positif dan ada negatif. Bagi saya itu mensyukuri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah nge-like atau menenyek gambar jempol, nah, gambar jempol atau like atau juga menenyek subscribe-nya, dan juga malah luar biasa itu komennya, itu ditunggu ya. Tapi komennya membangun ya, jangan menghujat, jangan menghina. Ayo kita belajar berdemokrasi yang baik, belajar menyampaikan pendapat yang baik. Kalau ada perbedaan itu biasa, tapi kita harus mencari penyelesaian yang baik dan jangan memaksakan kehendak juga. Dengan adanya konten yang viral di channel YouTube saya sempat berkomunikasi dengan salah seorang pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, yaitu Saudara Pranata. Malah saya tidak mau berdebat kusir di WhatsApp. Lalu saya ngajak kita diskusi aja, saya bilang, terkait dengan pro kontra penyebutan atau penulisan syair yang ada menyebutkan Ranying Hatala Langit. Nah, itu. Dan tadi pada jam 10 lewat dikit lah tadi itu saya datang karena saya minta ada mereka ngundang dan saya siap hadir kalau ada undangan resmi. Ternyata ada undangan resmi, saya hadir, dan itu bukan dipanggil ya, ini merupakan saya yang meminta. Sekali lagi, saya yang meminta untuk melakukan diskusi ilmiah sebenarnya terkait dengan konten YouTube saya yang viral dan banyak tanggapan-tanggapan positif negatif. Yang saya membawakan sebuah lagu yang saya cover dengan judul Haleluya. Saya bawakan versi Dayak Ngaju atau bahasa Dayak Ngaju. Nah, kebetulan saya orang Katingan, subsuku Dayak Ngaju juga, maka saya membawakannya versinya subsuku Dayak Ngaju, yaitu Katingan. Orang tua saya Katingan, berasal dari Pendahara. Ibu saya itu sebelahnya Katingan, sebelahnya Mentaya, tapi lebih banyak di Mentayanya. Mentaya itu ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, ya, yaitu di Desa Tumbangkalang. Nah, kalau di Katingan itu di Desa Tumbangpaku, Kecamatan Marikit. Nah, sehingga kami ini adalah keturunan orang Katingan. Datu leluhur kami dulu adalah orang Katingan atau Dayak Ngaju, subsukunya adalah subsuku Dayak Katingan. Nah,
yang saya katakan tadi ketika saya mau bersedia berdiskusi, artinya diskusi itu adalah diskusi yang betul-betul komprehensif gitu, bukan debat kusir yang tidak ada dasar. Saya menyiapkan diri dan menyiapkan juga beberapa referensi yang akan saya bawa ketika di diskusi tadi gitu. Nah, kita hadir di sana dan para pengurus Majelis Besar Agama Hindu Keharingan juga hadir, dipimpin langsung oleh sekretarisnya yaitu Adinda Pranata. Saya kenal beliau sudah lama. Kalau mereka itu saya anggap keluarga juga, karena orang tua saya, almarhum papa saya dengan Mama Leus Kadiar itu berteman dan bersahabat, tapi tidak ada masalah sih sebenarnya. Nah, terkait apa yang kami bahas tadi adalah terkait dengan konten mencampurkan kata haleluya dengan kalimat, ya, karena itu lebih dari satu kata, kalimat ranying hatala, berarti dia kalimat. Nah, jadi saya tadi malam juga membuat presentasi saya dengan menuangkan beberapa referensi, dan saya copy juga referensi-referensi itu. Nah, kehadiran saya di situ kan dalam bentuk klarifikasi, bukan sidang, ya, tidak ada sidang menyidang. Saya juga keberatan kalau ada menyebutkan sidang, atau saya keberatan juga kalau disebut saya dipanggil. Dipanggil itu kan saya diperiksa itu hanya minta klarifikasi. Nah, berjalannya klarifikasi itu tidak sesuai dengan kehendak saya agak kecewa, tapi saya menghargai karena kita sama-sama ingin niat baik menyelesaikan itu. Ya, artinya klarifikasi itu harus ada dua pihak yang sama-sama diberikan ruang, kesempatan waktu yang memadai untuk menyampaikan klarifikasi itu. Karena saya tidak menulis sebuah kata atau kalimat itu dari tenggorokan saya saja atau kuadike bahasa Dayak. Nah, saya dengarnya bara benteng belengkung ya keloje, bukan kayak gitu. Nah, jadi heamti atau tidak ada niat saya macam-macam terkait dengan mencampur bahasa haleluya dengan ranying hatala, tetapi lebih kepada pemaknaan atau mencari kalimat atau kata yang tepat untuk menyebutkan kata Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, yang mulia, itu diartikan ke dalam bahasa Dayaknya. Nah, ketika saya membaca artikel, membaca jurnal, membaca makalah yang saya cari di internet, dan ditemukanlah ada beberapa jurnal, ada beberapa artikel yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, atau kalau orang Jawa bilang Gusti Allah, itu yaitu adalah artinya dalam bahasa Dayaknya ranying hatala atau ranying hatala langit. Nah, kekecewaan saya tadi itu ketika makna dari klarifikasi itu kan jelas, tidak boleh pihak yang mengundang langsung menentukan kesimpulan atau memutuskan. Itu kan berarti katanya saya divonis sidang. Nah, saya agak keberatan proses itu, tapi tidak apa-apa karena itu adalah cara mereka yang saya hormati dan saya hargai. Tetapi saya punya hak juga untuk menyampaikan kekecewaan saya tadi. Justru saya ingin sebenarnya dilakukan sebuah diskusi yang komprehensif, diskusi yang ilmiah. Nah, justru saya ingin mengundang orang-orang yang menulis karya tulis itu, artikel atau jurnal itu, supaya semuanya jelas gitu. Karena saya mengcover lagu itu memaknai syair aslinya. Nah, syair aslinya itu disuguhkan atau disajikan bukan untuk kepentingan spiritual agama tertentu, bukan untuk acara ritual agama tertentu, tetapi bersifat kepada universal, umum. Karena setiap bait-bait itu tidak ada satu kata pun yang lebih kekusukan kepada spiritual agama tertentu, lebih kepada bicara tentang kisah cinta dua pasang manusia, mengagumi seseorang. Terus juga ada, situ juga disebut ada cerita-cerita mitos
Nah, ada penyebutan tokoh juga di situ yang di dalam mungkin dalam salah satu kitab agama tertentu ada nama Daud atau Nabi Daud, panjang, banyak situ. Ada juga ada segala menyebut nama Samson segala macam. Jadi antara bait per bait itu tidak ada kolerasinya, tidak nyambung kadang-kadang kita lihat. Coba silahkan aja teman-teman yang mungkin tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan ini membuka Google, searching aja di internet itu, cari aja haleluya terjemahan bahasa Indonesia atau haleluya Inggris Indonesia, silahkan, maka akan didapatkan lah. Nah, maknai kata per kata. Nah, dan lagu haleluya itu sudah banyak di cover dengan persibahasa macam-macam. Ada bahasa Cina mungkin, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada. Nah, bahasa Indonesia ada. Nah, salah satu bahasa Indonesia itu sudah larinya ke spiritual agama tertentu. Nah, justru saya tidak menyalahkannya, mungkin itu pemahaman dia, itu dia, pemaknaan dia lebih menjurus kepada penyampaian spiritualnya kepada agamanya. Nah, kasusnya punya saya tidak. Saya menyampaikan ini kepada bahasa universal, bahasa yang dapat diterima semua orang. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan nama haleluya, saya sedikit menerangkan haleluya itu saya baca sesungguhnya itu ada bahasa, sumber bahasa itu dari Yunani, dari Ibrani juga dia ada, dari Tiberias juga ada. Ada macam-macam yang menyerupai haleluya, haleluya. Nah, tapi maknanya sama. Maknanya itulah pujilah Tuhan. Nah, itu bahasa yang ketika orang menggunakan bahasa dari sana. Nah, lalu kembali ke bahasa ya, jangan dipelintirkan atau ditarik ke benang agama, ke bahasa. Haleluya, pujilah Tuhan. Lalu bahasa orang Dayak apa? Nah, pasti kita punya. Ya kita lihat lalu kita artinya kalau pujilah Tuhan bahasa orang Dayaknya Nara Hatala. Tapi tidak mungkin saya merubah judulnya haleluya itu, karena itu satu judul yang memang saya anggap sudah paten. Di mana-mana mereka yang cover juga tidak bisa merubah, karena mengcover itu tidak boleh mengganti, ya. Boleh dia menyanyikan dengan versi dia. Kalaupun bahasanya itu sulit diartikan dalam bahasa orang hari-hari, bahasa negaranya, dia akan mencari persamaan seperti yang saya punya. Nah, saya memaknai bait per bait itu tidak sembarangan juga langsung saya bahasakan yang aneh-aneh gitu, menyesuaikan dengan itu, beda nanti pengertian pemahamannya. Akhirnya saya mengkaji serta mendaur atau memaknai apa yang ada di bait itu dengan bahasa saya. Contoh, kalau saya sebut dalam satu bait itu mengatakan 4-5 hari, lalu saya sebut dalam bahasa Dayak nih kurang begitu pas rasanya. Akhirnya saya sebut aja menggunakan kata angka durasi 4-5 hari itu menjadi siang malam. Nah, yang penting jangan kurang, jangan 3-2. Kalau siang malam itu beli lebih dari 4 atau 5 hari. Nah itu, tapi itu bicara waktu ya, itu bicara waktu 4-5 hari, karena disebutnya 4-5 hari. Berarti saya bicara waktu juga siang atau malam. Yang contoh juga ada menyebutkan berserah. Di situ ada juga dia hanya menyerahkan dirinya kepada Tuhan terkait dengan kejadian alam semesta itu, jadi dengan isu-isu yang berkembang. Nah, saya menyebutkan di situ Nara Hatala, itu memuji Tuhan. Lalu saya menyebutkan berserah. Kalau berserah dalam bahasa Dayak Ngaju itu basarah, bukan masuk ke ranah nama bahasa spiritual agama tertentu ya, tetapi basarah dalam bahasa Dayak Ngaju. Karena berserah dengan basarah itu hanya beda pengucapannya, lafalnya jadi A gitu. Begitu juga dengan haleluya. Haleluya itu saya sebutkan sesuai dengan teksnya, tidak mungkin saya rubah. Nggak mungkin saya pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, itu kan jadi nggak enak, karena saya ingin tetap mempertahankan bahasa aslinya. Nah, atau naralah hatala, jadi hilang nanti anunya,
kesan kesan keagungan lagu tersebut dari judulnya, dan saya tidak berani. Nah, dan tadi waktu diskusi pun jujur ketika saya ingin menyampaikan panjang lebar, saya mau membuka, saya bawa laptop mau menyampaikan presentasi saya, tapi saya tidak diberikan kesempatan, malah saya langsung ibarat kata orang di skakmat dengan langsung pimpinan rapat tadi sudah penata mengatakan apapun yang Anda sampaikan, apapun alasan disampaikan, kami tidak menerima. Tetap Anda harus menghapus konten tersebut atau merubahnya. Nah, ini yang saya kecewa. Sebenarnya kalau kita sama-sama memiliki kemampuan diskusi ilmiah, akan lebih asik sebenarnya. Dan ini bukan satu hal yang tabu ya dibicarakan. Karena Ranjing Hatala atau Allah yang kuasa, atau dalam bahasa Dayak Ngajuknya itu Ranjing Hatala atau Ranjing Hatala Langit, itu saya pahami, yang saya tahu dari kecil dulu orang tua saya menyebutnya itu adalah bahasa leluhur orang Dayak Ngaju. Dan itu telah ditulis juga di artikel, jurnal, dan makalah dari para pengkaji atau peneliti yang terdahulu. Nah, lalu kalau saya disalahkan, kenapa saya mencampur aduk? Saya tidak mencampur adukan sebenarnya itu. Tetapi saya mempertahankan satu bahasa judulnya dengan mengulang ada beberapa yang memang bahasanya begitu, itu saja. Nah, kalau haleluya itu dikatakan punya agama tertentu, saya tidak tahu. Dan menurut saya arti itu bisa disebutkan menurut kebiasaan, atau mereka tidak menyebutkan itu dengan arti yang Indonesianya. Haleluya, banyak kok agama tertentu sebutnya pujilah Tuhan. Kebetulan juga ada mereka mengucapkan haleluya. Terus bahasa-bahasa orang sana mungkin kebetulan sama, haleluya itu puji Tuhan, dan mereka mengucapkan itu. Nah, sama seperti orang Dayak Ngaju terutama. Kalau orang dari Barito, Dayak Barito beda lagi. Mungkin dari umpamanya kalau Dayak Kalbar, Jubata, nah, artinya Allah. Nah, kalau kita Dayak Ngaju, ya saya tetap mempertahankan bahasa leluhur kami orang Dayak Ngaju, yang dulu mereka adalah penganut keharingan. Nah, sebelum jadi agama ya, penganut keharingan. Nah, itu penganut keharingan artinya adalah agama Helu, agama dulu, agama leluhurnya orang Dayak. Nah, semua kami orang Dayak, nenek moyang kami, papa saya juga pernah menjadi salah satu tokoh keharingan, dia juga pernah jadi damang. Dan mengucapkan kata-kata itu udah biasa. Sesudah dia pun tidak jadi damang pun, setelah dia hijrah ke agama tertentu pun, dia selalu menyebutkan Ranjing Hatala atau Ranjing Hatala Langit, karena itu merupakan menjadi ciri khas identitas bahasa orang Dayak. Nah, seandainya ada pihak lain yang melarang saya menggunakan bahasa Dayak itu, saya yang keberatan. Saya keberatan karena saya orang Dayak Tulen, saya orang Ngaju, saya Dayak Ngaju, yang kebetulan saya dari Dayak suku Katingan. Bukan kebetulan ya, tapi memang asli, memang dari sononya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, mari kita menyamakan persepsi. Saya menyuguhkan atau menyanyikan lagu ini untuk kepentingan umum universal dengan menggunakan bahasa loh ya, bahasa. Jadi ingat, saya harus mempelajari juga, karena saya pelaku budaya juga nih, yang berkecimpung juga di budaya seni tradisional Dayak, kesenian tari, musik segala macam, termasuk juga seni suara. Jadi saya mengambil bahasa induknya, yaitu budaya. Nah, di dalam budaya itu ada elemen-elemen yang berkaitan dengan budaya itu sendiri. Contoh, sejarah Dayak itu elemen budaya, bahasa Dayak itu salah satu elemen budaya, kesenian Dayak itu adalah satu elemen budaya, dan agama dan seterusnya. Tapi saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya lebih konsen kepada sejarah Dayak, bahasa Dayak, dan juga kesenian Dayak. Itu yang menjadi acuan saya. Nah, berkaitan dengan bahasa, akhirnya saya mencari referensinya. Dapatlah beberapa jurnal. Dan juga yang saya juga
tidak tidak kalah akal, saya lagi cari kamus bahasa Dayak Ngaju, muncul di situ. Saya ketik arti dari Tuhan Yang Maha Esa versi Dayak Ngaju, keluarlah dia Ranying Hatala Langit atau Ranying Hatala. Nah, berkaitan tadi teman-teman yang lain selalu menyebutkan kenapa haleluya lalu dicampur adukan dengan Ranying Hatala. Lah, tidak ada yang salah. Kalau di Indonesia kan pujilah Tuhan gitu. Kebetulan itu bahasa orang sana yang menciptakannya itu, dan itu saya tidak berani merubahnya haleluya itu. Haleluya atau haleluja. Banyak dialek-dialek yang ada perbedaan sedikit pengucapannya. Haleluya, haleluja, haleluja, dan banyak. Haleluya ada juga. Itu kan tergantung negaranya masing-masing. Ya, kita Indonesia, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, pujilah Tuhan. Ya, kebetulan juga ada agama-agama tertentu menggunakan bahasa haleluya itu sebagai upacara ritual. Itu monggo, itu kebiasaan. Tapi bukan bahasa Indonesia itu. Nah, itu. Nah, bahasa Dayaknya, nah saya tidak berani merubahkan ke bahasa Indonesia tadi haleluya itu jadi pujilah Tuhan, karena itu judul ya, judul. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak akan merubah atau menghapus konten itu, dan kalaupun saya disalahkan, silakan teman-teman dari Majelis Besar Agama Hindu Kahringan memanggil juga orang-orang yang membuat kamus bahasa Dayak Ngaju itu, dan juga yang menulis artikel jurnal tadi yang ada menyebutkan asal muasal penyebutan nama Ranying Hatala itu, yaitu berasal dari Dayak Ngaju. Nah, itu. Jadi biar ini berimbang. Minta klarifikasi juga dengan mereka, karena saya panduannya ke situ. Sekali lagi, dan yang tidak kalah penting, saya tidak bermaksud menghina, meleceh, atau merusak kehidupan atau tidak toleran. Bukan itu, tidak jauh sekali ke situ. Justru saya menghindar. Makanya saya tidak mau digiring ke arah penyebutan agama tertentu. Saya tetap berpatokan, bertahan kepada penyebutan bahasa, asal muasal bahasa. Itu aja. Kalaupun dia ada pencampuran antara haleluya dengan Ranying Hatala, itu biasa aja, karena banyak lagu-lagu juga yang dicampurkan. Contoh, ini bukan berkaitan dengan Ranying Hatala atau haleluya ya. Ada bahasa lagu judulnya haleluya astagfirullah. Nah, ada judulnya juga, ada Islamic Christmas. Ada lagunya itu. Dan ada juga karungut yang umum tapi tetap menyebut Ranying Hatala. Nah, sekali lagi, tapi itu bukan masuk ke dalam ranah-ranah yang kayak yang umum tadi, karungut tadi, dia tidak masuk ke konten atau ke hal spiritual, tapi dia hanya sebagai ungkapan rasa senang, bahagia, atau dia memohon. Itu ya bisa juga itu perwujudan dalam bentuk doa, tapi maknanya universal gitu, bukan untuk acara ritual atau spiritual. Jadi sekali lagi, tidak ada yang saya merasa melecehkan, dan saya tidak niat untuk menghina atau melecehkan itu. Nah, bagi teman-teman yang memeluk agama tertentu yang merasa keberatan, itu kan hak, silahkan. Nah, tapi jangan juga menghujat. Saya personal ya, tidak melibatkan lembaga, dan saya tidak membawa dominasi agama tertentu. Saya Toseng Titiasang, orang Dayak Ketingan, yang betul-betul ingin mengekspresikan sebuah karya dengan versi bahasa Dayak Ngaju. Tujuan saya memelihara, menjaga, dan melestarikan bahasa Dayak Ngaju, yang kebetulan tidak salah karena ada referensinya. Nah, terkait dengan haleluya, itu memang judulnya itu, penyebutannya haleluya, disebut haleluya karena itu jadi hal yang standar, tidak berani saya otak-atik. Tetapi syair-syairnya itu saya maknakan dalam versi saya dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju, Dayak Ketingan. Nah, untuk itu mohon maaf teman-teman, saya saya menghormati apa yang disampaikan oleh teman-teman dari MBHK tadi, tetapi saya punya pandangan sendiri,
saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Malah saya sebenarnya tadi itu diberikan ruang waktu, kesempatan berbicara panjang lebar. Saya sudah membuat presentasi saya, tapi tidak diberikan. Malah saya bawa LCD sendiri loh, supaya melihat gitu. Ayo kita belajar berdemokrasi yang baik, belajar berdiskusi yang baik. Saya tidak emosi, saya santai aja, karena saya pikir orang-orang yang hadir juga orang-orang yang memiliki kemampuan berdiskusi dengan baik. Itu pemahaman saya tadi. Saya senang sebenarnya ketika dibuka diskusi komprehensif di situ, sehingga kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau tadi kan sifatnya sepihak, padahal undangan yang dibuat oleh teman-teman dari MBHK tadi itu undangan klarifikasi. Lalu saya tidak klarifikasi di situ tuh, hanya kita bantah-membantah. Sebelum saya selesai dipotong, lalu saya langsung diambil kesimpulan ini. Nah, itu kan tidak cara yang baik, tidak mendidik. Karena kita ingin memberikan edukasi juga kepada adik-adik kita, berdiskusi yang baik itu gimana sih. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa kok. Saya tetap menahan diri dan tidak mau melakukan hal yang kena. Itu satu kebodohan kalau kita diskusi. Malah kita bikin ribut. Saya datang dengan ketulusan hati saya datang menghormati undangan dari saudara-saudara saya. Saya datang karena saya menghargai budaya saya selama sesama orang Dayak. Saya datang karena saya ingin mengklarifikasi dengan materi-materi yang saya sudah siapkan, termasuk referensinya. Nah, terkait kalian keberatan terhadap referensi itu, silahkan gugat atau panggil yang mereka melakukan kajian itu. Nah, secara de facto itu ada bahasa menyebutkan, ini bahasa ya, sekali lagi bahasa, bukan masalah agama. Karena lagu saya itu tidak ada berkaitan dengan lagu gereja atau lagu rohani, ya, itu tidak ada sama sekali. Jadi lagu itu betul-betul universal. Kalaupun judulnya Haleluya, ya memang begitu judulnya. Nah, kenapa ada Ranying Hatala? Karena saya memakai bahasa halus orang Dayak Ngaju yang pengertiannya sama dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Ranying Hatala atau Ranying Hatala Langit. Nah itu, jadi saya tetap pada pendirian saya tidak menghapus atau merubah konten itu. Begitulah adanya. Saya menghormati kalau teman-teman lain mempunyai sikap yang berbeda dengan saya. Sekali lagi, sudut pandang saya adalah budaya yang di dalamnya ada sejarah, bahasa, dan seni. Nah, teman-teman sudut pandangnya adalah agama tertentu. Akhirnya memang kita tidak ketemu di situ. Nah, keyakinan saya pun, keyakinan konteksnya adalah keyakinan saya membawakan lagu itu sudah berdasarkan referensi yang ada. Sekali lagi, jangan menggiring bahasa itu yang bisa mempersatukan kita menjadi bahasa yang akan membuat kita menjadi sama-sama merasa tidak enak. Coba saya bilang tadi itu, teman-teman memahami dulu sudut pandang saya yang memaknakan lagu itu dari sudut pandang bahasa, sejarah, dan senian. Nah, tapi kalau teman-teman tetap berkekeh juga kepada pandangan agama tertentu, nah saya juga sulit juga memahaminya, karena tadi saya tidak masuk ke ranah sana, teman-teman memaksa saya ke ranah situ gitu. Nah, ini tidak ketemu. Untuk itu saya memastikan bahwa saya tidak akan mengganti atau menghapus konten lagu Haleluya itu, karena saya tidak menghina, melecehkan agama tertentu, dan juga syair-syairnya juga tidak ada menyudutkan atau menyebutkan kata-kata yang jorok atau kata-kata yang tidak baik. Itu kan positif semua. Itu aja. Untuk itu saya tetap menghormati, menganggap teman-temanku yang mengundang saya itu adalah saudara-saudaraku. Kita berbeda pendapat, tetapi bukan berbeda atau bukan menjadikan permasalahan atau menjadikan kita tidak bersatu. Ini hanya perbedaan persepsi saja. Saya, sudut pandang saya dari bahasa, kesenian, dan sejarah. Teman-temanku melihatnya dari sudut pandang agama tertentu. Itu, salam sehat dan terima kasih. Tabe.